Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya saat ini berada di dalam perjalanan menuju Padang ke Solo. Nah, tapi dari Padang ke Solo ini kita ke Parit Melintang dulu, sekarang masih di Parit Melintang, sudah itu terus ke Kota Padang Panjang, sudah itu ke Gunung Rajo. Gunung Rajo. Nah, kabarnya di sana ada teman yang menunggu dan ada durian enak di Gunung Rajo, Pak Zal ya? Ya. Nah, ini Pak Zal. Nampak Pak Zal? Ya. Belum nampak. Nampak ada Pak Zal. Ada. Nah, ya ada Pak Zal. Ya. Nah, ada. Kemudian di sebelah kiri kita, nah ini Pak Ustadz Reza Ilham. Nah, ya siapa nama Ustadz, nama panjangnya Ustadz? Ya, aku Muhammad Reza Datuk Rajo Tampaknya. Jadi bisa dipanggil Datuk saja, bisa. Ya, Datuk ya. Ya, insyaallah. Dari mana Pak Datuk ini? Ambo kampung asal Sungayang, Tanah Datar. Kalau lahir di Padang. Padang ya. Kalau kampung di Sungayang, Batu Sangka. Batu Sangka ya. Nah, kemudian Pak Zal lagi. Pak Zal di mana kampung nama Pak Zal? Kalau saya ya aslinya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Ya, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi di kota Pak Zal. Bukan di kabupaten. Di Agam. Di mana tuh, Pak Zal? Di Singapura. Sungai Puar ya. Ya, Singapura. Sungai Puar, Singapura terbalik ya. Singapura terbalik. Nah, ini luar biasa. Di situ dibesarkan itu. Kalau lahirnya di Bukit Tinggi. Lahir di kota Bukit Tinggi ya. Okay. Udah punya cucu Pak Zal? Alhamdulillah cucu udah punya 2 orang. Anak saya berempat ya. Anak berempat. Istri satu. Istri satu. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, yang ketiga baru laki-laki. Kalau yang bungsu perempuan juga. Kalau istri mungkin tidak menambah lagi ya? Kalau istri mungkin yang satu aja lah dulu. Satu aja ya. Tidak habis-habis yang satu ini ya? Yang satu itu belum habis. Mungkin istri Pak Zal itu pemarah barangkali. Bukan. Kan? Kalau istri saya itu istri solehah. Oh gitu. Ya. Yang taat beragama. Udah pernah ditawarkan Pak Zal, boleh nambah, ada? Kalau itu tuh udah pernah, tapi kan tergantung saya aja nanti ya. Nah, ini Pak Zal, kemudian beliau ini sopir kita ini, luar biasa ini. Nah, kita lihat, ini sedang asik Pak John ini. Ya Pak John ya. Mudah-mudahan kita selamat dalam perjalanan. Kita masuk ke Pak Reza, Ustadz Reza kembali. Kita berbicara tentang dakwah ini Pak Ustadz Reza. Di mana di Sumatera Barat ini kan gudangnya ulama. Siapa-siapa kira-kira ulama-ulama yang pernah Pak Reza ingat sebagai Pak Datuk ya, Pak Datuk, ulama yang pernah belajar dengan Pak Datuk, yang betul-betul dikenang sebagai ulama pejuang. Silakan Pak Datuk. Alhamdulillah, qadarullah. Saya cukup berbahagia dan bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan bertemu dengan orang tua kita, para pejuang. Kalau di Sumatera Barat seperti kita masih bertemu dengan zamannya Datuk Palimokayo ya, di Bukit Tinggi. Alhamdulillah waktu beliau dikuburkan di Tunggu Hitam kita sempat hadir, juga bertemu dengan Bapak Natsir. Alhamdulillah dengan Bapak Natsir beberapa kali bertemu. Perdana Menteri ya. Mantan Perdana Menteri Republik Indonesia dulunya. Kemudian alhamdulillah kita juga untuk tokoh-tokoh di Sumatera Barat. Kita ketemu kita juga ikut berguru lah istilahnya dengan salah satu tokoh penting Muhammadiyah, yaitu Buya Malik Ahmad. Alhamdulillah kemudian berkembang dengan anak beliau Buya atau Ustadz Rusdi Malik.
Rusdi Malik ya. Ya, kemudian kita juga sempat bertemu dengan Buya Anwar di Haji Anwar di Haji Anwar ya. Haji Anwar di Bukit Tinggi. Iya. Ya, juga dengan Ustaz Anwar Haryono ya. Anwar, bukan Anwar Haryono. Oh iya. Anwar Sultan Palimo. Anwar Sultan Palimo yang di Siano. Oh iya. Oke. Kemudian dengan Ustadz Suhairi Ilyas ya. Suhairi Ilyas LC. Waktu itu LC belum banyak di Padang ini. Adik abang dari Ustadz Yunahar Ilyas ya, ketua abang dari Yunar Ilyas, ketua MUI almarhum. Pusat ya. Iya, Ketua Muhammadiyah. Muhammadiyah Pusat. Jadi yang berkesan tentu adalah bagaimana kita pertama itu berguru, secara berguru lah istilahnya, itu dengan Buya Malia. Langsung ya. Langsung. Jadi beliau ini dulu itu sebelum ke Sumatera Barat, periode belakangnya. Iya, beliau bermukim di Kandang Ampe, yaitu ada dulu di sana ada sebuah pesantren kewirausahaan yang dibuat oleh anak beliau. Lalu beliau datang ke Sumatera Barat ini lebih kepada arahan daripada guru beliau sendiri, yaitu Buya A.R. Sultan Mansur. Oh gitu ya. Ya, jadi Buya A.R. Ketua Sultan Mansur. Muhammadiyah dulu tuh. Ya, Buya A.R. Sultan Mansur ini dia punya murid yang katakanlah murid utama istilahnya, kalau kita istilahkan. Namanya pertama itu adalah Dusti Samad. Iya. Terkenal itu. Iya, terkenal. Oke. Yang kedua murid beliau adalah Buya Mali Ahmad. Yang ketiga Hamka. Hamka ya. Iya, Hamka. Bersama-sama dari meninjau itu ya. Iya. Sama-sama dari Maninjau, Sungai Batang. Iya. Jadi dapat dikatakan waktu itu pesan daripada Buya Mansur, A.R. Sultan Mansur, Iya. pada Buya Mali Ahmad. Kalau bahasa Minangnya itu Malia, dia manggil Buya Malia. Iya, Iya. Malia. Itu karena di muridnya dia manggil Malia. Baiklah ke Sumber, Padang, ke kampung. Jadi kalau istilah beliau yang diawali itu, kalau nak membuat orang, kalau ingin mencetak Ulama. kembalilah ke kampung kita Sumatera Barat. Iya. Disitulah orang yang bisa dicetak. Kita bisa mencetak Menjadi orang. ulama. Iya. Jadi tidak bisa kemana-mana. Misalkan udah lama kita di Jawa, udah lama di mana-mana. Yang asli yang akan menjadi itu nanti adalah yang kita cetak di Sumatera Barat. Iya. Nah, Dan itu fakta sejarah ya. itu pesan utama daripada Buya A.R. Sultan Mansur. Oh, langsung dari beliau ya. Iya, langsung dari Buya A.R. Sultan Mansur kepada Buya Mali Ahmad. Lalu beliau datang ke Sumatera Barat, Iya. ikut di Kandang Kandang Lampe namanya, ya, di Maliboane yang sekarang. Disitulah beliau mulai menerima pengunjung yang minta nasihat beliau, minta beliau ceramah, atau minta beliau memberikan ilmu beliau. Ya, alhamdulillah qadarullah, kita sebagai mahasiswa waktu itu kita ikut hadir bersama beliau dan mukim beberapa hari umpamanya kita di sana, kita berguru secara intensif di sana. Dengan beliau istilahnya mendengarkan, mencatat, bahkan kalau mau ringkasnya kita sebagai penggambaran ya sampai istilahnya jam 2 malam, kalau perlu ada yang sempat sampai sekitar jam 3 malam, itu kita tetap mendengarkan beliau menuturkan bagaimana hendaknya kita menegakkan tuntunan daripada Allah dan Rasulnya. Jadi dakwah beliau itu beliau tidak bosan-bosan dan tahan sampai berlarut malam kan? Ya, artinya beliau waktu itu masih segar, walaupun sudah tua, tetapi masih segar sehingga sampai-sampai kami itu kalau digambarkan mati lampu
Yang mati lampu itu kami tetap mencatat itu. Jadi begitu betul kita mendapatkan sesuatu. Nah, dan kalau kita sampaikan sekarang ini secara ringkasnya atau pada intinya, pesan beliau itu tidak sulit sebenarnya. Sederhana ya. Sederhana sebenarnya istilahnya, moto besar daripada dakwah itu. Moto besarnya tidak ada lain istilahnya tentang sholat umpamanya. Sholat yang benar. Sholat yang benar. Jadi artinya bagaimana sholat itu menjadi taruhan bagi lahirnya satu generasi yang lebih baik. Jadi dalam hal ini memang melihat keseluruhan bagaimana perjuangan kaum muslimin di Indonesia yang awalnya berjuang memerdekakan negeri kita ini. Kemudian kalau istilah Pak Natsir waktu saya di Bogor dulu mengatakan sesudah kaum muslimin ini berjuang, mereka kemudian kembali, yang petani jadi petani, pedagang menjadi pedagang, sehingga jadilah negeri kita diurus kadang-kadang oleh orang yang mungkin tidak full hatinya di dakwah. Ya. Akibat itu menjadikan malah kadang-kadang kaum muslimin menjadi terpinggirkan, tanda kutip. Terpinggirkan. Maka menjadi dalam hal ini kejadian seperti ini hendaknya kaum muda saat itu hendaknya kembali membangun posisinya lagi. Jangan sampai kaum muslimin seolah-olah kami tidak begini, sehingganya kaum muslimin lebih kepada seperti tidak berada di rumahnya sendiri. Oke, Ustaz Reza. Ya. Nah, kita tunggu sebentar, sedikit lagi. Ya. Jadi dalam hal ini jawaban untuk itu semua, kalau istilahnya pesan dari Buya Mali Ahmad, itu adalah dengan membangun diri kita dengan kekuatan sholat. Sholat sendiri, sholat bersama, berjamaah. Dengan sholat itu sendiri, dunia, diri kita, keluarga kita terkoreksi secara lebih baik. Dan memang itu jalan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ini saya potong sedikit Pak Reza. Ya. Pak Mali Ahmad ini pejuang besar beliau itu. Beliau dulu Gubernur Sumatera Tengah itu, bukan Sumbar, tapi pernah menjadi Gubernur Sumatera Tengah. Waktu itu kan ada beberapa pejuang di kampung saya yang gugur di Duren Gadang di 50 kota Pekumbu kan. Maka saya dapat fotokopi piagam pejuang kan, sebagai pejuang utama, pejuang dalam menegakkan Republik Indonesia waktu itu. 7 orang kalau tidak salah yang meninggal ya. Saya lihat di tanda tangannya Gubernur Sumatera Tengah. Saya belum bisa konfirmasi itu soal itu. Mungkin saya ada apakah wakil gubernur atau apa, tapi ada. Kalau tidak salah, lihat, bupati militer atau apa itu. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Artinya beliau adalah pejuang besar. Iya. Seperti teman beliau atau beliau Pak HR Sultan Mansur ya. HR Sultan Mansur, kemudian Buya Hamka. Jadi dari meninjau yang luar biasa ini. Kemudian ada Pak Nasir. Jadi luar biasa nih dengan Pak Reza, masih sempat diberi oleh Allah SWT kesempatan untuk belajar kepada ulama-ulama besar. Ribuan mungkin murid beliau ya. Ya Ustaz Reza ya. Ya Ustaz Reza ya. Reza Datu Nan Putih ya. Raju Tan Patih. Sekarang kita ke Pak Zal ya. Beliau pejuang juga Pak Zal ini. Gimana kesan Pak Zal dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kan semua yang dibilang Datuk tadi sama-sama satu kajian gitu. Keraskan suaranya sedikit Pak Zal. Satu kajian di Kandang Ampek dulu kan. Apa yang dikatakan tadi itu betul gitu. Memang kita tuh hidup ini penuh dengan perjuangan. Untuk
bagaimana kita menghadapi tentang masalah. Nah itu kan masalah itu kan bisa aja seketika datangnya gitu. Nah, jadi yang penting kita menegakkan amal ma'ruf. Yang teringat dengan Buya Malik Ahmad apa aja? Saya dulu pernah kajian sama dia, itu yang teringat betul. Katanya dulu waktu zaman Belanda kalau nggak salah ya, ada satu pegangan, jadi disuruh pegang sama temannya, tapi Buya ini nggak mau. Katanya pas kejadian tuh Buya tuh lari, dia lari juga temannya tuh. Kalau teringat saya waktu itu mungkin yang temannya tuh kena tembak ya, yang Buya tuh selamat. Jadi itu kan menandakan dia tidak mau memegang yang dikasih temannya tuh, dia cuma memegang pendiriannya, karena bodoh, karena stain. Nah itu pengetahuan saya gitu. Diselamatkan oleh Allah ya, karena udah ditembak oleh Belanda. Gitu. Dia betul-betul istiqamah dengan pendirian gitu. Jadi itu yang harus contoh kita semua untuk generasi muda, baik seumur saya. Itu pendirian, jangan goyah. Jangan goyah dan tetap istiqamah dengan pendirian. Oke Pak Zal. Ya, terima kasih banyak. Ya. Saya juga pernah membaca ini tulisan Buya Hamka, bahwa beliau pernah dalam suatu rombongan, rupanya udah terkepung oleh Belanda, sehingga tidak bisa bersembunyi lagi. Akhirnya merebahkan badan, kemudian berkayutlah bahasa Minangnya itu. Ya. Memegang bergantung ke rumput kanji-kanji, apa namanya di sini itu? Rumput kanji-kanji yang di lapangan itu ya, yang lapangan bola kan banyak itu. Ya. Itu aja. Tetapi ketika serdadu-serdadu Belanda itu mencari-cari mereka, tidak nampak oleh orang Belanda ini. Padahal udah tersepak-sepak lah istilahnya gitu kan. Artinya sudah ada, tinggal menembak aja lagi, tapi inilah pertolongan. Bertolong dari Allah. Ketika kita dalam keadaan sulit, maka kita berdoa kepada Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah saudaraku, inilah sekelumit perjalanan dari guru kita Ustadz Muhammad Reza ya. Dan Ustadz apa tadi namanya? Ustadz Rizal Amir. Nah, kemudian Pak sopir kita ya, alhamdulillah Pak John. Selamat Pak John. Nah, mudah-mudahan kita sampai ke tujuan, balik lagi ke Padang. Tapi jangan lupa ya Pak John, kita mandi di air panas. Air hangat untuk menyehatkan badan kita. Demikian saja, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.